Selamat datang semuanya, ikuti saya. Saya memiliki jajaran terbaru ponsel Google Pixel, dan sekarang saya akan membahas unboxing versi 10 Pro. Jadi langsung saja kita mulai. Sekarang ini adalah versi Moonstone-nya. Jadi untuk pilihan warna, saya percaya ada 4 opsi lain, 4 warna. Jadi saya hanya punya yang ini di sini, setidaknya untuk 10 Pro yang saya letakkan di sini. Ya, kita punya label peringkat energi di sini. Itu dia. Di sini kami mendapat sejumlah besar dokumen gila. Dan itu saja. Oh tidak, ada juga SIM EEO yang terlihat sangat polos. Lalu kita dapatkan perangkatnya. Oke, jadi kita harus seperti mengkritiknya. Ini dia. No rubber and boot, dan saat booting cabut juga kabelnya. Jadi di sini kita memiliki kabel tipe C ke TI-PHC, pada dasarnya kotak dan tidak ada yang benar-benar istimewa di sini. Jadi bagaimanapun juga, mari kita beralih ke perangkatnya sendiri. Sekarang ini benar-benar memberikan saya nuansa iPhone yang sangat kuat, dan saya ingin menekankan hal ini sebelum saya mulai, dan sebelum salah satu dari kalian mempertimbangkan untuk membeli Pixel ini atau tidak Pixel. Tapi Google sendiri ingin membuat perangkat ini menjadi semacam ekosistem yang terkunci, mirip seperti iPhone. Mereka berencana untuk mulai meluncurkan omong kosong ini tahun depan, dan kamu tidak akan bisa menginstal aplikasi pihak ketiga apapun selama aplikasi itu tidak dibuat oleh pengembang yang sudah terverifikasi. Yang jelas pengembangnya harus membayar Google untuk ini. Sungguh lucu bagaimana penjelasan mereka untuk melindungi pengguna dari malware, alih-alih menerapkan antivirus seperti yang bisa dilakukan Windows, mereka malah mempersulit pengguna, yaitu kita, dengan membuat site loading menjadi tidak mungkin dan juga memungut biaya. Sungguh lucu bagaimana dengan dalih melindungi, mereka sebenarnya hanya mengambil untung, karena dengan tidak mengizinkan kita melakukan site load aplikasi, kita jadi dipaksa menggunakan aplikasi-aplikasi jelek yang ada di Play Store misalnya. Jadi kalau kamu tidak suka Netflix, ya sudah, kamu sekarang hanya terjebak di situ atau platform lain yang tersedia, karena ya aplikasi pihak ketiga yang menggunakan repositori itu tidak akan bisa kita akses lagi. Jadi jelas, dalam kasus ini Google yang menang, dan para pengembang juga harus membayar mereka untuk menerbitkan aplikasi yang lagi-lagi menguntungkan Google. Silakan saja kalau kamu setuju dengan ini, tapi kalau ini jadi masalah buatmu seperti halnya buatku, aku sangat menyarankan untuk tidak pernah lagi membeli perangkat Android, karena pada titik itu, Android hanyalah versi inferior dari iPhone, dan kamu mungkin lebih baik memilih iPhone mengingat harganya hampir sama, dan iPhone juga lebih bertenaga daripada yang kita punya di sini. Dan berbicara soal performa, mari kita bahas ini. Jadi sebuah perangkat yang dirilis pada 20 Agustus hadir dengan layar 6,3 inci. Sekarang ini adalah 10 Pro, jadi ini versi yang lebih kecil. Saya rasa juga ada versi Max-nya, jadi yang itu akan menjadi yang paling besar, dan ada juga versi yang lebih kecil, tapi semuanya menjalankan spesifikasi yang kurang lebih mirip, dengan sedikit perbedaan pada ukuran baterai dan penyesuaian lain yang diperlukan karena ukuran serta perubahan yang harus mereka lakukan. Jadi dengan itu, kita punya layar 6,3 inci dengan resolusi 1280x 2856 pixel. Itu sudah cukup bagus. LTPO OLED 120Hz refresh rate, sudah bersertifikat HDR10, dan tingkat kecerahan puncak 3000 nits dengan rasio layar ke bodi sebesar 87,6%. Nah, itu sedikit lebih rendah dari yang saya harapkan untuk perangkat dengan harga $1000. Jadi mari kita lanjutkan saja. Mereka mencoba menyamarkannya di OLED sehingga kamu tidak bisa benar-benar melihat bezelnya saat proses pengaturan berlangsung. Jadi saya akan membahas pengaktifan mode terang ini supaya kita bisa melihat seperti apa tampilannya di perangkat baru yang seharusnya bisa dianggap sebagai perangkat teratas. Sekarang jangan sembunyikan bezel dalam mode gelap. Ayo, bukan itu yang sebenarnya saya inginkan atau harapkan. Saya rasa setelah mempertimbangkan dengan seksama, saya akan melanjutkan dan masuk ke tampilan pengaturan ini untuk melihat lebih lanjut. Itu dia.
Dan sekarang kita bisa melihat bezel tersembunyi ini. Sekarang saya ingin menekankan bahwa saya menggunakan ponsel Samsung setiap hari. Saya juga akan mematikan mode gelap di perangkat saya dan masuk ke pengaturan. Sekarang, bezel-bezel ini terlihat lebih tebal dari aslinya karena saya memang menggunakan pelindung layar dan MAT1 yang memiliki bezel hitam jelek yang bisa kamu lihat juga di sekitar kamera. Jadi sebenarnya, ponsel ini punya bezel yang lebih kecil dari yang bisa kamu lihat sekarang, dan bahkan dengan pelindung layar itu, bezel-bezel ini masih lebih kecil daripada yang ada di sini. Perangkat ini juga bisa kamu dapatkan dengan harga lebih murah daripada yang satu ini. Akan lebih cepat juga. Ponsel ini juga menjalankan jenis Android yang sama, ya, versi yang sama. Mungkin bukan Android yang sama persis, tapi Samsung kalau soal perangkat lunak, meski berat untuk saya akui, dari sisi OS memang cukup bagus. Dan kalau dibandingkan dengan ini, saat ini menurut saya sebenarnya cukup layak. Dari segi perangkat lunak, saya cukup yakin Pixel kemungkinan besar akan menghasilkan foto yang lebih baik. S25 di sini dengan konfigurasi kameranya, hasilnya cukup buruk. Saya tidak akan menyangkal jika kamu mempertimbangkan ponsel seperti ini karena kameranya di atas kertas memang terlihat bagus, tapi ada sesuatu yang benar-benar bermasalah dengan perangkat lunaknya, dan menurut saya kamera-kamera ini benar-benar payah. Jadi kualitas foto dan video dari kamera ini bisa dibilang hanya sekadar layak untuk berkata dengan halus. Dan untuk ponsel flagship seperti ini, hal ini tidak bisa diterima. Jadi semoga saja Pixel benar-benar bisa sedikit lebih baik dalam hal kamera seperti ini. Tapi bagaimanapun, kembali ke layar, kamu bisa lihat sekarang bezelnya. Dan bezelnya menurut saya akan bagus jika perangkat ini harganya sedikit lebih murah. Tapi dengan harga $1.000, rasio layar ke bodi seperti ini bukanlah yang terbaik yang akan saya pertimbangkan. Juga jika mempertimbangkan tidak banyak hal lain yang ditawarkan dari segi spesifikasi dengan harga seperti ini. Jadi mari kita lanjutkan selain dari layar. Sebenarnya ada satu hal terakhir yang ingin saya sebutkan. Kaca di sini yang melapisi layar ini adalah Corning Gorilla Glass Victus 2, dan ya, itu saja. Kita juga punya layar dengan kerapatan 459 pixel per inci. Jadi kerapatan pixel di sini cukup bagus dengan rasio aspek 29. Sekarang setelah membahas layar, mari kita beralih ke kamera. Di sini kita punya setup 3 kamera beserta sensor suhu. Kenapa harus ada sensor suhu padahal kamu bisa saja, entahlah, saya rasa itu mungkin untuk sensor suhu tubuhmu. Saya rasa ini bukan untuk lingkungan, sejujurnya saya tidak terlalu peduli untuk mengeceknya. Menurut saya ini juga terasa seperti gimmick saja. Jadi kameranya di sini adalah 50 megapiksel dengan aperture f1.7 view, lensa wide 27 mm. Lalu kita punya kamera periskop telefoto 48 megapiksel dengan aperture f4.8, 113 meters, serta kamera ultrawide 48 megapiksel f1.7 dengan sudut 123 derajat. Jadi ini adalah ketiga kamera yang bisa kamu akses setidaknya di bagian belakang. Dan dengan kamera-kamera itu, kamu bisa merekam 8K 30 frame per detik. Namun ada sedikit catatan di sini, yaitu melalui upscaling berbasis cloud. Lalu ada 4K hingga 60 fps, 1080p hingga 60 fps, serta slow motion hingga 240 fps dengan stabilisasi gambar optik dan HDR 10 bit. Dan jika kita balik ke bagian depan, kita punya kamera hole punch 4,48 megapiksel di sini. Aperture ultrawide f2.2 yang bisa merekam 4K 60 fps dan juga 1080p 60 fps. Jadi menurut saya, oke. Setidaknya di atas kertas, spesifikasi kamera pada perangkat ini sudah terbilang cukup mumpuni dalam hal optimasi kamera, apalagi ini adalah ponsel buatan Google dan fitur lokasi juga sudah diaktifkan dengan baik. Jadi ini apa sebenarnya yang kamu inginkan dari sebuah ponsel pintar? Karena ini adalah ponsel yang dirancang dan diproduksi oleh Google, kamu bisa dengan sangat yakin bahwa perangkat ini pasti akan menghasilkan foto-foto yang benar-benar luar biasa dan berkualitas tinggi dalam berbagai kondisi pencahayaan. Menganggap bahwa ini adalah fitur yang sangat penting bagi banyak pengguna. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kinerja kamera ini, terutama saat kita mencoba fitur pembesaran optik hingga 10 kali lipat. Ayo. Baiklah ya, saya hanya sedikit terlalu dekat. Oke, jadi itu hanya terjadi kecuali ultra. Mari kita lihat ultrawide juga. Baiklah, ini dia. Halo, bisakah Anda membaliknya? Itu dia. Jadi ini semua foto yang saya ambil di sini sebagai tinjauan cepat. Biasanya ini mungkin seharusnya ditampilkan sebagai gambar dan hasil suntingan, tetapi kami tidak mengedit video kami. Jadi kamu harus bersabar dengan saya seperti ini. Mari kita perbesar dan lihat apa yang sedang kita hadapi di sini. Jadi ini adalah zoom maksimal dan foto-foto ini mengingat ultra wide eye biasanya anak yang diabaikan. Ini sebenarnya terlihat cukup bagus. Sekarang mari kita coba perbesar.
10 kali perbesaran akan ada di sini, dan ini terlihat sangat bagus. Seperti kamu bisa melihat setiap detail teksnya. Kamu sudah bisa melihat ini menggunakan AI yang ngawur atau semacam upscaling untuk membuatnya terlihat lebih tajam. Dan kamu bisa melihat di sekitar huruf-hurufnya, bentuknya memang agak aneh. Biasanya mereka tidak akan terlihat seperti ini. Saya juga benar-benar tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya. Bentuknya membulat. Jadi seperti yang kamu lihat, di sekitar puncak tepat di tepi sini, bagian dalamnya itu membulat. Tolong jangan sampai membulat seperti ini. Ini karena kamera tidak bisa melihatnya dengan cukup jelas. Jadi digunakan algoritma untuk mencoba meningkatkan kualitasnya. Dan karena tidak bisa melihatnya, akhirnya algoritmanya membulatkan dan mencoba menghilangkan tepi bergerigi, bukannya mempertahankan ketajaman seperti seharusnya, karena memang tidak terlihat jelas. Jadi algoritmanya mencoba menebak seperti apa seharusnya tampilannya. Dan ini adalah salah satu hal yang benar-benar saya benci dari ponsel-ponsel baru secara umum. Karena terlalu banyak menggunakan upscaling murahan untuk foto-foto, cukup tambahkan kamera yang bagus. Kalau tidak bisa menambahkan kamera yang bagus, hentikan saja algoritma itu. Saya ingin foto yang terlihat alami. Saya tidak mau hal seperti ini benar-benar membuat saya kesal untuk foto dan segalanya. Setiap foto sekarang mulai terlihat artifisial dan para produsen hanya mencoba mengakali dengan perangkat lunak berlebihan agar kameranya terlihat bagus. Pada titik ini, saya mulai mempertimbangkan untuk menggunakan DSLR atau kamera mirrorless daripada memakai ponsel untuk ini karena ini sudah semakin konyol. Bagi saya nih hasilnya terlihat menjijikan. Dan biasanya hal ini juga terjadi pada sebagian besar foto, secara umum juga pada video. Salah satu hal misalnya yang dilakukan perangkat lunak Samsung pada video adalah jika saya membawa teks ini ke sini dan katakanlah ada sesuatu seperti meja M, bukan? Jika saya menurunkan exposure-nya, Anda bisa melihat seperti apa sebenarnya tampilan meja itu, bukannya terlihat terlalu terang seperti sekarang. Dan begitu saya mulai menggerakkan ini ke atas dan ke bawah dengan ponsel, meja akan mulai terlihat buram selama benda ini bergerak karena kamera akan fokus pada teks dan berusaha mempertahankannya tetap fokus. Jadi ini tidak terjadi secara alami, melainkan hanya menggunakan upscaling. Jadi begitu saya mulai menggerakkannya, hasilnya benar-benar kacau dan kamera benar-benar lupa bahwa ada meja di sana dan kamera mengira semuanya seharusnya bergerak, tapi karena meja tidak bergerak, jadinya buram. Jadi ya hal-hal seperti ini di ponsel-ponsel baru sudah mulai sangat mengganggu dan saya benar-benar sangat membenci ini. Dan sepertinya di sini kita punya upscaling AI yang jelek untuk hal ini. Saya rasa sekarang semuanya serba AI meskipun secara teknis itu hanya machine learning. Bagaimanapun saya menyimpang. Jadi tidak ada yang benar-benar istimewa soal perangkat lunak Yammer. Saya katakan meskipun orang-orang mengoceh tentang ini, tetap saja ada kekurangan dari hal yang sama yang secara pribadi tidak saya sukai dari kamera. Kamera ponsel masa kini, yaitu foto-foto palsu yang terlihat murahan dengan semacam algoritma yang berjalan di latar belakang. Jadi jika Anda tidak suka hal itu, jika Anda suka foto-foto Anda terlihat alami, ponsel ini mungkin bukan ponsel yang akan memberi Anda foto-foto yang tampak alami. Omong-omong, baiklah, sekarang saya lanjut. Sebelum saya benar-benar melanjutkan, saya ingin menunjukkan bahwa saya bukanlah seorang ahli kamera atau ahli dalam hal apapun. Saya mencari sesuatu yang spesifik pada ponsel saya agar memiliki tampilan alami yang tidak memerlukan proses berlebihan. Dan ponsel baru saat ini tidak melakukan itu sama sekali. Mereka pada dasarnya ingin memenangkan benchmark dan Anda tidak memenangkan benchmark dengan bermain adil untuk menjadi yang teratas. Jadi Anda mendapatkan gambar yang terlalu diproses dengan algoritma yang pada dasarnya berusaha memperbaikinya agar terlihat sebaik mungkin. Itulah sebabnya Anda akhirnya mendapatkan misalnya foto bulan dengan zoom 100 kali di mana gambar bulan tersebut sebenarnya digantikan dengan gambar bulan yang sudah disimpan di dalam perangkat. Jadi Anda bisa saja. Anda sebenarnya tidak benar-benar mengambil foto bulan, Anda hanya menempatkan gambar digital di area di mana bulan seharusnya berada dengan sesuatu yang sudah disimpan oleh ponsel. Jadi saya sebenarnya tidak suka kamera di ponsel zaman sekarang secara umum. Dulu sempat ada masa di mana ponsel masih berusaha menghadirkan kamera yang bagus, lalu mereka memutuskan untuk beralih ke arah itu. Ya, kita harus selalu memperhatikan skor kamera karena itulah yang dicari orang. Jadi sekarang kita malah punya foto-foto yang terlihat terlalu digital dan jelek di mana-mana. Luar biasa. Oke, lanjut.
Jadi kalau kita bicara soal bagian dalamnya, disitulah ponsel ini benar-benar terasa mengecewakan, menurut saya. Dari segi baterai, kita melihat baterai berkapasitas 4800 sama yang masih lebih besar daripada yang ada di S25, tapi yang satu ini juga sedikit lebih besar. Saya rasa tingginya bertambah beberapa sentimeter, jadi tidak terlalu signifikan. Tapi memang jelas lebih tebal, baik dari sisi kamera maupun bodinya. Jadi perangkat ini memang lebih tebal, yang tentunya berarti bisa memuat baterai yang lebih besar. Dan meskipun bisa lebih fast baterai Anda, ini bukanlah baterai yang saya anggap besar untuk ukuran ini. Anda tahu baterai berkapasitas hampir 6000 mAh yang dimiliki Xiaomi 15 misalnya, yang izinkan saya memeriksanya. Jadi ya, XOM saya 15. Ukurannya 636 inci, ini 63. Wow, pada dasarnya ukurannya sama. Dan lihatlah itu, dia punya baterai berkapasitas 52 Modena yang sangat besar, yang mana baterai ini bisa diisi daya dengan kabel pengisian cepat 90 watt dan juga pengisian nirkabel 50 watt. Perangkat ini bahkan tidak bisa 50 watt dengan kabel, hanya sampai 30 watt dan itu menyedihkan, 15 watt secara nirkabel. Sekarang ada salah satu hal yang diiklankan Google tentang perangkat baru ini adalah bahwa ini merupakan peningkatan besar. Dan Anda dapat melihat ini dari semua orang yang pada dasarnya disponsori oleh ini, bahwa satu-satunya hal yang dapat mereka iklankan tentang perangkat ini adalah, oh wow, ini sungguh menakjubkan, ini memiliki MagSafe. Apakah ini satu-satunya kelebihan ponsel ini? Sebuah MagSafe? Apakah Anda sedang bercanda? Bagaimana dengan saya tidak tahu beberapa perbaikan umum? Karena saat ini yang kulihat hanyalah huruf L di mana-mana, kecuali mungkin di layar. Jadi pengisian dayanya cukup lambat untuk sebuah flagship, hanya 30 watt. Itu benar-benar menyedihkan. 15 watt secara nirkabel lagi-lagi cukup terbatas, tapi memang harus mengikuti standar QI2. Jadi ini memang keterbatasan menurut saya dari Apple. Apple saya kerasa adalah bagian dari ini. Jadi mesin Ford Q2 saya pikir itu batas tertingginya, tapi tidak ada yang istimewa untuk dibanggakan. Tapi satu-satunya hal baiknya saya rasa adalah sudah mendukung G2 dengan magnetnya. Katanya ini menggunakan Qi1, saya rasa itu benar. Tapi untuk lini S Premium, tapi Samsung memutuskan untuk tidak menambahkan magnet di sini. Jadi pada dasarnya ini berarti Apple, karena kamu tidak bisa menggunakan aksesori QI apapun untuk menempelkannya di bagian belakang seperti yang bisa kamu lakukan di sini. Nah, di sini kita punya magnet dan kamu bisa langsung menempelkan benda seperti power bank dan lainnya, misalnya dudukan mobil dan semacamnya. Dan itu akan berfungsi dengan baik dan bisa mengisi daya perangkat. Di sini kamu juga bisa mengisi daya, tapi kamu akan butuh misalnya casing yang dilengkapi dengan cincin besi agar bisa menahannya di tempat. Karena tampaknya Samsung memutuskan untuk menerapkan Qi, tapi tidak bagian terbaiknya. Luar biasa. Jadi saya tuh memang ingin memberi apresiasi kepada Google karena benar-benar menggunakan cincin kecil itu. Jadi kamu benar-benar bisa menggunakan aksesori di sini. Tapi secara umum, menurut saya ini bukan sesuatu yang benar-benar mengubah permainan untuk sebuah ponsel sampai layak untuk dibeli. Terutama ketika kamu bisa membeli casing dan mendapatkan fungsi yang sama jika casing itu punya cincin kecil di dalamnya. Jadi buat saya ini seperti sesuatu yang tidak terlalu berarti, dan saya memang mempertimbangkan hal ini berdasarkan harga, dan saya mudah akan membayar terlalu mahal hanya karena sebuah perangkat bisa mendukung MagSafe. Perangkat saya juga bisa cukup dengan casing seharga sekitar $5. Jadi ya, baterainya cukup rendah, kecepatan pengisian dayanya juga cukup rendah. Sekarang mari kita beralih ke prosesor, karena mungkin saja Google telah melakukan sesuatu yang luar biasa di sini dan kamu punya Google Tensor G5. Sekarang ini adalah cara mereka untuk mencoba menyamarkan, menurut saya, gagasan tentang seberapa bagus prosesor ini. Dan terus terang saja, ini tidak terlalu bagus. Prosesor ini jelas kalah jika dibandingkan dengan misalnya Xiaomi 15 yang menggunakan Snapdragon 8 Elite. 8 Elite benar-benar jauh lebih unggul dari prosesor ini. Dan alasan saya menyebut Xiaomi secara khusus di sini adalah karena perangkat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan BO ini. Bahkan Samsung di sini S25 yang kecil juga menggunakan 8 Elite yang sekali lagi jauh lebih cepat dari ini baik dalam performa pemrosesan single core maupun multi-core dan dalam performa grafis di kedua kasus, grafisnya benar-benar saya rasa sekitar 40% lebih cepat. Jadi ini benar-benar jauh lebih baik secara lucu, sementara harganya juga lebih murah dari ini. Jadi ya, Google Tensor G5 benar-benar seperti lelucon untuk prosesor di perangkat seharga $1000. Untungnya ia dilengkapi dengan RAM sebesar gigabyte, jadi itu bagus. Sejujurnya saya akan mengatakan ini berlebihan untuk perangkat ini, tetapi saya lebih suka jika terlalu banyak daripada terlalu sedikit. Dan dalam hal penyimpanan, disitulah saya punya masalah. Penyimpanan sebesar 100 merupakan kapasitas dasar ponsel ini tanpa penyimpanan tambahan.
Wah, bagaimana dengan Google? Saya tidak memberikan RAM sebesar 12 GB dan menjadikannya 2 kali lipat penyimpanan secara default. Itu mungkin pilihan yang jauh lebih baik, tetapi jelas Anda perlu mengeluarkan lebih banyak uang. 56, tetapi lagi-lagi 16 GB RAM. Sekarang ada kemungkinan besar, dan saya tidak ingin menunjukkannya, dan Anda mungkin juga memiliki penyimpanan kurang dari 128K, karena ada kemungkinan. Google memiliki opsi ini untuk mengubah penyimpanan menjadi RAM. Itu seperti dibawa pulang. Saya tidak tahu apakah itu digunakan di sini. Mari kita lihat. Saya mungkin akan menjadi sesuatu. Mari kita lihat RAM-nya. Oh, saya tidak melihat apa-apa di RAM, jadi sepertinya memang tidak mengubahnya. Oke, jadi saya rasa itu bagus. Jadi 128 GB sebagai awal, 16 GB RAM adalah entry level, dan bisa ditingkatkan hingga 1 TB dengan 16 GB RAM. Dan itu saja untuk spesifikasinya di sini. Jadi terakhir, mari kita lihat soal kualitas build-nya. Dan kita punya bagian belakang kaca yang sangat indah di sini, dengan visor logam yang kokoh ini. Kita juga punya frame aluminium yang kuat dan ringan, memberikan kesan premium. Jadi ini benar-benar memberi saya kesan iPhone, cara bentuknya yang agak membulat, dan bagaimana rasanya di tangan. Tampilannya premium dan bagus, tapi rasanya seperti meniru iPhone. Tombol volume dan tombol power ada di tempat yang sama, meskipun bagi saya ini agak aneh karena saya tidak terbiasa dengan ini. Kalau saya bawa ponsel saya dan lihat, bagi saya tombol-tombol ini posisinya terbalik. Kita punya tombol volume di atas dan semua tombol di bawah. Di sini tombol volume ada di bawah, tombol power ada di atas. Saya tidak yakin saya suka seperti ini. Saya rasa saya lebih suka sebaliknya, di mana tombol power lebih mudah ditekan dan tombol volume posisinya lebih tinggi sehingga tidak mudah tertekan secara tidak sengaja. Itu preferensi pribadi. Kalau kamu suka seperti ini, itu tidak masalah sama sekali. Saya hanya ingin menunjukkan hal itu kalau kamu terbiasa dengan posisi yang terbalik seperti saya sekarang. Di bagian atas kita punya slot SIM. Ini adalah sesuatu yang akan dimiliki versi Eropa dari perangkat ini, tapi tidak untuk versi iOS 6. Versi iOS tidak mendapatkan slot SIM, kamu hanya bisa menggunakan eSIM saja dan tidak ada yang lain. Di sini kita punya antena dan mikrofon, dan di sisi kiri ada lebih banyak antena. Di bagian bawah, kita punya port pengisian daya tipe C dengan kisi-kisi speaker yang ditutupi oleh logam ini. Nah, ini dia jaring logam kecil seperti yang bisa kamu lihat, terlihat cukup bagus. Jelas ini akan mencegah kotoran masuk ke dalam speaker, tapi jaring logam ini juga bisa menjadi kotor dan mungkin agak sulit dibersihkan. Lalu kembali ke sisi kanan seperti yang saya sebutkan, di sini ada lebih banyak antena, tombol power, dan tombol volume, dan itu saja. Jadi untuk menutup ini adalah perangkat seharga $1.000 yang satu-satunya keunggulannya adalah menjalankan versi Android dari Google yang hanya mereka batasi untuk perangkat Pixel mereka. Jika ini adalah sesuatu yang benar-benar kamu inginkan dibandingkan fitur lain pada sebuah perangkat, maka apapun yang saya katakan di sini tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi jika kamu tipe orang yang tidak peduli sama sekali dengan fitur-fitur tertentu yang sengaja dibatasi hanya untuk satu perangkat, yang sebenarnya juga dimiliki oleh perangkat lain, dan kalaupun tidak, kamu bisa menambahkannya lewat aplikasi. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Namun, ketika fitur-fitur itu sudah tertanam di dalam sistem operasi, misalnya Samsung juga punya banyak hal yang ditawarkan Pixel, hanya saja cara kerjanya sedikit berbeda. Dan sekarang, misalnya, beberapa fitur yang dulu mereka miliki seperti deteksi lagu, kamu bisa saja mengabaikannya dan menahan tombol power, lalu meminta Gemini untuk mendeteksi lagu tersebut, dan dia akan memberitahumu. Jadi fitur itu tidak seberguna misalnya jika ditampilkan langsung di layar utama atau layar kunci, dan juga memiliki riwayatnya. Tapi jika saya harus mengorbankan segalanya hanya demi satu fitur itu saja, saya lebih memilih melakukannya secara manual. Jadi bukan hanya pendekatan saya saja. Seperti yang saya katakan, jika kamu menghargai fitur-fitur yang benar-benar layak dengan harga yang kamu bayarkan, maka Pixelisme memang cocok untukmu. Namun, setidaknya dari tampilan awal, spesifikasi, dan kualitas gambarnya, menurut saya itu agak mengecewakan. Bukan sesuatu yang saya cari. Tapi sebelum saya melanjutkan lebih jauh dan membahas detail-detail lainnya, ada satu hal terakhir yang sangat penting dan ingin saya sebutkan secara khusus.
Mungkin ini adalah poin yang paling krusial untuk dipertimbangkan, tetapi perlu diingat bahwa ini adalah salah satu aspek yang tidak berlaku bagi sebagian besar orang atau pengguna pada umumnya, terutama jika Anda memiliki keinginan atau kebutuhan untuk menggunakan sistem operasi khusus atau custom di sini. Jadi, apa sebenarnya nama dari sistem operasi khusus yang Anda maksudkan ini? Saya sedang mencoba menemukannya. Mencoba menemukan apa sebenarnya? Namanya adalah Log of God, sebuah catatan penting. Aku tidak bisa. Itu dia, ketemunya. Jadi saya seorang pendukung privasi. Saya hanya suka memiliki privasi. Saya tidak suka perangkat saya memiliki celah ke belakang ke dalamnya dan mengumpulkan data di setiap langkah saya. Dan jika Anda membayar kadung $3 untuk sebuah perangkat, tidak ada alasan mengapa mereka harus mengambil data pribadi Anda hanya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari itu. Jika mereka melakukan itu, maka mereka seharusnya juga memberi Anda sebagian dari keuntungan tersebut. Bagaimanapun juga, itu adalah data Anda. Jadi untuk tujuan itu, saya membahas hal ini secara khusus agar perangkat Pixel memiliki opsi untuk memasang sistem operasi seperti Graphene OS. Anda bisa membuka bootloader dan pada dasarnya menginstal ROM custom, bukan Android yang sudah ada di sini. Dan inilah satu-satunya alasan mengapa saya memilih Pixel, yaitu untuk menginstal Graphene OS yang merupakan sistem operasi yang jauh lebih aman dan jelas, menghilangkan banyak omong kosong Google yang mungkin bahkan tidak Anda sadari sedang berjalan di latar belakang di sini. Dan tetap saja, rasanya agak pahit bagi saya karena untuk melawan ide Google yang menyeramkan dan menjijikkan tentang data Anda adalah data mereka dan perangkat yang Anda beli adalah milik mereka, serta semua hal itu pada dasarnya Anda harus menghadiahi mereka dengan membeli perangkat mereka. Saya memang punya sedikit masalah dengan hal ini, tapi Graphene OS hanya bisa dijalankan di Pixel dan itu adalah ROM terbaik yang bisa Anda miliki di perangkat Anda. Dan seperti yang saya katakan, inilah satu-satunya alasan mengapa saya akan mempertimbangkan untuk membelinya. Saya suka keamanan, saya suka privasi, dan Graphene OS menawarkan. Dan jika Anda juga menyukainya, mungkin Anda ingin mempertimbangkan untuk memilih perangkat ini karena alasan khusus tersebut. Namun demikian, Anda juga bisa menggunakan ROM lain yang juga menawarkan privasi yang cukup baik. Jadi misalnya, saya pikir Lineage OS tersedia untuk kelompok perangkat yang jauh lebih luas sehingga saya bisa menginstalnya di banyak model dan banyak merek, sedangkan Graphene hanya untuk Pixel. Jadi ketika Anda sudah membayar 1.000 dan Anda memilih perangkat ini untuk menggunakan Graphene, atau Anda bisa memilih harga yang jauh lebih murah dengan sesuatu yang lebih cepat, misalnya seperti Samsung, dan menginstal sesuatu seperti Lineage. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda bisa menginstal Lineage di Samsung tertentu karena mereka memang memiliki keamanan Knox, tapi Samsung S akan menjadi satu-satunya perangkat yang memiliki fitur ini. Jadi bagaimanapun juga sangat saya rekomendasikan untuk memeriksanya secara khusus karena Anda tahu itu adalah data Anda di ponsel yang sudah Anda bayar. Anda sebaiknya memiliki kendali atas data Anda sendiri di perangkat Anda sendiri atau setidaknya di sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda. Dan Anda bisa mengambil kendali dengan hanya mengganti ROM di sini menjadi Krings. Jadi dengan itu, semoga Anda merasa video ini bermanfaat dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.